Assalamualaikum, perkenalkan saya Sarah Dwi Ningrum, mahasiswa Institut Ummul Qura, ingin berbagi informasi mengenai karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Menurut Bambang Dwi Loka, karya ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seninya yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Fungsi karya ilmiah secara umum sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berdasarkan metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Fungsi karya ilmiah secara khusus, penjelasan, ramalan, dan pengawasan. Karakteristik ilmiah disajikan dalam sebuah publikasi media ilmiah yang dapat dilihat pada isi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Tentunya karya ilmiah bersifat keilmuan, yaitu rasional, objektif, dan tidak memihak, sesuai apa adanya. Manfaat karya ilmiah bagi penulis. 1. Meningkatkan keterampilan membaca. 2. Meningkatkan daya pikir yang kritis. 3. Meningkatkan kepuasan intelektual. 4. Membangun budaya akademik. 5. Memiliki banyak sumber. Syarat karya ilmiah. 1. Motivasi dan disiplin. 2. Mampu mengolah data. 3. Mampu berpikir logis. 4. Berbahasa yang baik dan benar. Sifat karya ilmiah. 1. Lugas dan tidak emosional. 2. Logis. 3. Efektif. 4. Efisien. 5. Bahasa yang baku. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. 2. Artikel. 3. Prinsip. 4. Tesis. 5. Disertasi. Dan 6. Laporan penelitian lainnya. Sistematika penulisan skripsi. Terdapat sampul depan, lembar pernyataan skripsi, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan ujian munakosyah, abstrak. Di dalam abstrak terdapat pada paragraf pertama nama mahasiswa, NIM, judul skripsi, nama pembimbing. Di paragraf keduanya terdapat latar belakang dan tujuan penulisan. Di dalam paragraf ketiganya terdapat metodologi penelitian, waktu, tempat, populasi, sampel, teknik, dan analisis. Terdapat hasil penelitian. Paragraf kelima terdapat simpulan. Lalu abstrak ditulis dalam satu halaman dan setiap halaman berbeda bahasa. Ada yang Indonesia, Inggris, ataupun Arab. Penulisan abstrak ditulis kapital dan tebal. Penulisan isian abstraknya menggunakan 1 spasi, jarak antara judul dengan isinya diberi spasi 2. Penulisan latar belakang harus memiliki alasan, problem, logika, penyampaian secara deduktif, data, dan teori. Rumusan masalah. Merumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian, maksudnya manfaat bagi peneliti, lembaga, dan stakeholder. Lalu penelitian relevan, hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian. Kerangka teori dibuat dalam bentuk diagram tentang isi tinjauan pustaka. Sistematika penulisan deskripsi setiap bab. Landasan teori. Semua teori tentang masalah penelitian dimulai variabel Y, kemudian variabel Z. Kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram tentang garis besar jalannya proses penelitian. Pengajuan hipotesis itu maksudnya jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Waktu dan lokasi berisi rencana waktu penelitian dan lokasi penelitian secara lengkap. Populasi dan sampel.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau subjek penelitian. Sampel bagian dari populasi. Metode penelitian. Metode, cara, prosedur, alat, dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.